Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kitabus sholati, bab yang menerangkan tentang sholat. Kitab sholat. Yang pertama, babul mawaqiti, bab yang menerangkan tentang waktunya sholat. Kitab sholat ini dibagi beberapa subbab. Nah, yang pertama itu bab tentang waktunya sholat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhuma, kepada Abdullah dan Amr, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda Nabi, waktu zuhri, adapun waktunya salat zuhur, idza zalatis syamsu, ketika condongnya matahari, wakana, dan ada zillun, bayangan, ar-rajuli, bayangan seorang laki-laki, katulihi, sama panjangnya dengan bayangannya. Jadi kalau kalian berdiri waktu sholat zuhur itu masuk itu, kalau bayanganmu dengan kalian itu panjangnya sama. Jadi harus mataharinya itu harus miring dulu. Kalau matahari pas di tengah-tengah, itu kita nggak punya bayangan. Jadi kalau pas matahari di atas kita pas, itu kita nggak ada bayangan. Makin lama makin condong, zalah itu condong. Nah, nanti kalau bayangan kita dengan tingginya kita itu sama, nah itu berarti masuk ke waktu zuhur. Jadi kalau dulu ilmu falak itu kan belum berkembang zaman Nabi ya. Nah, ya pakai ilmu alam. Nabi itu pakai istilahnya bentet. Bentet itu ya itu, pakai kayu atau besi, nanti dikasih tembok, dipermanenkan, nanti kelihatan di sana, nanti ukur. Jadi nanti kalau bayangannya kayu yang didirikan itu dengan kayunya sama, ya itu berarti masuk ke sholat zuhur. Ya itu sunnah Rasul itu gitu. Jadi Rasul dulu tidak menggunakan waktu ya. Tapi dengan perkembangan zaman, ilmu falak itu kan dasarnya juga dari Al-Quran. Makanya dipakai ilmu falak. Jadi waktu itu sudah bisa kita tentukan. Sekarang lebih canggih. Kalau dulu ya kemana-mana pakai bayangan. Kalau bepergian juga pakai bayangan. Jadi nanti cari kayu yang tingginya sama dengan kita, berdiri, kalau tingginya bayangan dengan kayu itu sama, ya berarti sudah masuk ke sholat zuhur. Katulihi, sama bayangan tingginya, panjangnya bayangan dengan orang laki-laki tersebut. Malam yahdur selatinya hadir waktul asri, waktunya sholat asar. Jadi sebelum sampai dengan datangnya waktu sholat asar. Jadi sholat asar itu kalau zuhur itu kurang lebih jam 12, ya sholat asar itu kurang lebih jam 3. Jadi jeda antara zuhur dengan asar itu kurang lebih 1 jam, 3 jam. Tapi ilmu falak itu kan berkembang ya. Nah, sekarang kalau jarak antara bumi dengan bulan dengan matahari, kalau berputar pada porosnya, ya suatu saat antara bulan dengan matahari dengan bumi itu berdekatan, itu biasanya waktu lebih cepat maju. Nanti kalau berjauhan ya mundur, ya biasa gitu, mundur. Jadi kurang lebih kalau di rata-rata jarak antara zuhur dengan asar itu adalah 3 jam. Wa waktu asri, dan waktunya sholat asar, malam tasfarro, sebelum nampak warna kekuning-kuningan, asyamsu,
matahari itu kan makin sore itu makin kuning-kuningan ya. Itu makin ke kuning-kuningan. Itu sampai malam tasfar sebelum tampak ke kuning-kuningan. Kalau sudah ke kuning-kuningan biasanya sebentar lagi masuk ke waktunya maghrib. Wa waktu sholatil maghribi, dan adapun sholat maghrib malam yahib sewaktu belum tenggelam, belum tenggelam asyafaqu mega. Jadi mega merah itu biasanya ada kan kalau sore hari. Itu biasanya kalau di pantai itu kelihatan sekali ya. Kalau di kita itu nggak kelihatan ya, itu kan warna merah, itu mega itu namanya. Itu waktunya sholat maghrib, yaitu ya sebelum terbenam, yaitu menjelang terbenam, itu berarti sudah masuk sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya'i, ya sederhana sekali ya dulu zaman Nabi itu. Jadi batasnya sholat zuhur itu jam berapa kan tidak jelas ya. Kan nggak ada tanda-tandanya, pakai apa batasnya? Batasnya nggak ada ya. Ya wallahu alam ya waktu itu bagaimana. Coba sekarang kalau masuk sholat zuhur doang yang jelas itu ya. Masuk sholat zuhur terus maksud sholat maghrib itu jelas. Kalau sholat zuhur itu matahari sudah condong. Jadi kalau pas di atas kita biasanya kita nggak punya bayangan, condong ke arah barat. Nanti bayangannya antara kita dengan bayangan kita itu sama. Tapi berakhirnya kapan ya, sebelum masuk sholat asar itu kan nggak jelas. Dalam hadis ini nggak jelas ya, nggak jelas. Ya. Waktu itu ya kita ya ikut dengan ulama. Jadi dulu kalau bapak waktu kecil itu di pesantren itu ada namanya bencet, yaitu ada besi yang didirikan di bangunan kecil gitu. Nah, tapi kalau mendung juga nggak bisa, apalagi hujan. Ya hanya kira-kira. Waktu bapak kecil itu masih ngalamin itu. Kalau kesini ya namanya bencet itu sudah nggak ada. Semua keraton kerajaan dulu pakai bencet waktu itu, karena jam itu belum berkembang seperti sekarang. Ilmu falak belum secanggih sekarang. Tapi ya nggak apa-apa. Nah ini sunnah Rasul ya pakai bencet. Rasul nggak ada, perkembangan zaman bencet sudah nggak dipakai, nggak ada yang pakai sekarang, pakai waktu semua. Ya nggak apa-apa pakai ilmu falak. Ilmu falak itu dasarnya Al-Quran, lebih tinggi dari hadis Nabi. Jadi jangan mentang-mentang, oh itu sunnah Rasul itu pakai bencet, itu pakai ilmu bayang-bayang dihapus, ya nggak apa-apa. Ini malah lebih tinggi lagi pakai Al-Quran, ilmu falak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktu sholatil isya'i, dan waktunya sholat isya ila nisfil laili, sampai dengan pertengahan malam, al-ausati yang tengah-tengah. Jadi pertengahan malam yang kedua. Kalau kita ambil acaratan pertengahan malam yang pertama itu kan sampai jam 12. Nah, pertengahan malam yang berikutnya jam 12 sampai subuh. Kurang lebih jam 4 berapa? 4 seperempat. Nah, berarti tengah-tengahnya itu ya sampai jam 2:30, 3. Jadi waktunya sholat isya kalau menurut hadis ini ya ila nisfil lailil ausat. Wa waktu sholatil, kalau di situ ila nisfil lailil ausat. Jadi sampai pertengahan malam di tengah-tengahnya. Ausat itu di tengah-tengahnya, ya harusnya sampai setengah. Kalau letterlock hadis ini ya kurang lebih sampai 2:30 ya. Tapi prakteknya yang kita terapkan kan ya sampai waktunya sholat subuh ya. Sampai waktunya sholat subuh. Karena menafsirkan ila nisfil lailil ausat ini ya sulit. Nah, pada umumnya ulama jumhur menafsirkan ya sampai azan subuh aja. Sebelum azan subuh ya itu waktunya sholat isya. Jadi dulu Nabi itu pernah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku ya pertengahan menjelang subuh itu sholat isya itu yang paling utama. Jadi mengakhirkan sholat isya itu seandainya tidak memberatkan umatku itu lebih utama daripada mengawalkan sholat isya. Tapi dengan syarat tidak tidur dulu, nggak boleh tidur dulu. Oh saya mau tidur dulu lah, mengakhirkan sholat isya itu nggak boleh. Tapi sunatnya sholat isya itu ya
apa namanya menjelang subuh itu ya, menjelang subuh itu baru sholat isya, tapi dengan catatan tidak boleh tidur dulu. Itu kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi ini tidak menjadi sunnah Rasul ya. Nah, Rasul hanya senang gitu aja kalau sholat malam, sholat isya itu mengakhirkan ya. Sehingga ada di Sulawesi Selatan itu namanya jamaah An-Nadir. Jamaah An-Nadir itu sampai sekarang itu yang rambutnya dicat kuning-kuning gitu ya. Nabi kan juga dicat, rambutnya dicat kuning ya, sunnah Rasul. Ya, jamaah An-Nadir itu mengikuti sebisa mungkin plok seperti Rasul, rambutnya dicat kuning walaupun masih muda juga, anak-anak juga. Kalau sholat isya menjelang subuh, Nabi kan paling senang sholat isya itu menjelang subuh. Terus sholatnya masjidnya itu berupa tanah. Jadi blok zaman Nabi sunnahnya, boleh-boleh aja, boleh-boleh saja. Hanya masalahnya kalau dia pergi ke tanah suci Mekah atau ke Madinah, kan Masjid Nabawi kan dia bingung. Masjidnya sudah apa namanya keramik, bukan hanya keramik, marmer yang nomor satu, marmer yang nomor satu. Apalagi Nabawi itu indah sekali masjidnya itu di Masjid Nabawi itu. Jadi susah kalau kita blok Nabi, negara asalnya itu sekarang sudah pakai marmer yang nomor satu. Walaupun kena sinar matahari terik kayak apapun, itu tetap hawanya itu dingin, ya, dingin, itu tidak menimbulkan hawa panas. Ya kalau yang furu itu kan bisa berubah, furu, yang cabang itu bisa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktu sholat subhi, dan waktunya sholat subuh min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sidik. Fajar sidik itu biasanya ditandai kemerah-merahan. Malam tatluk syamsu, nah, sampai dengan sebelum terbitnya matahari. Rawahu Muslim. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dari sahih kuat. Makanya kalau orang Arab dulu ya, zaman dulu itu di depan pintu rumah itu pakai benang putih untuk menandai ini subuh atau belum. Kalau benang putih itu dilihat dari kejauhan udah kelihatan, berarti udah subuh. Berarti subuhnya agak siang-siangan. Karena apa? Batas sholat subuh itu sampai terbitnya matahari. Tapi kalau pas terbitnya fajar sodik ya nggak kelihatan, itu benang itu belum kelihatan. Nah, karena gelap itu walaupun benda putih kan belum kelihatan. Tapi kalau mulai remang-remang ya mungkin kalau di kita itu jam 5 kurang seperempat itu mungkin sudah mulai kelihatan walaupun kondisi rumah kita itu gelap. Itu barangkali ya. Tapi kalau nggak ada sinar matahari sama sekali yang masuk ya itu jam 5 juga belum kelihatan ya benang itu. Tapi ya nggak, orang dulu itu menandai itu zaman Nabi. Jadi di atas pintu itu pakai benang putih. Nah, nanti kalau dilihat dari tempat tidur udah kelihatan belum? Kalau udah kelihatan itu buru-buru bangun sholat subuh. Ya karena apa? Ya belum ada jam. Gitu. Jadi terbitnya fajar sidik sampai terbitnya matahari itu batas sholat subuh. Ya, batas sholat. Berarti sholat isya itu batasnya ya sampai terbitnya fajar sidik. Tapi kalau sholat zuhur asar batasnya apa? Di hadis ini kan nggak jelas ya. Nggak jelas ya, kita ikut aja ulama-ulama dulu ya. Sekarang ilmu falak itu udah canggih ya, udah dikelola oleh pemerintah dengan baik ya, kita ikut aja. Bahkan orang kafir pun sudah mengelola dengan baik. Mana buktinya di HP? Di HP itu kan itu update gitu, jamnya tepat itu ya. Malah jam kita yang di rumah itu suka robah, tapi kalau HP nggak berubah. Itu yang mengelola kan juga non muslim itu. Nah, itu lebih canggih ya, kita ikut aja. Kalau hal yang baik dan tidak meyakini itu valid ya, itu tepat, walaupun itu kebijakan itu datangnya dari non muslim ya kita ikuti aja. Kan kita sebagian besar sekarang mengikuti itu ya. Apalagi di kantor-kantor itu ya apa HP ya, berarti sudah apa namanya waktu masuk sholat zuhur ya, kita setting ya pakai alarm itu, tiba-tiba azan nanti alarmnya berarti masuk sholat zuhur. Nah itu kan yang mengelola bukan orang Islam, tapi ya kita wajib meyakini bahwa itu benar, kecuali terbukti benar-benar melenceng ya, baru kita koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu dan bagi hadisnya Imam Muslim
min hadisi Buraidah, dari hadis Imam Buraidah fil asri dalam salat asar. Nah, kalau Imam Muslim juga meriwayatkan juga melalui jalur Imam Buraidah. Kalau tadi kan dari Amr, ya dari Amr. Nah, itu ada tambahan fil asri dalam salat asar tadi, wasyamsu baydha'un naqiyatun. Nah, salat asar mana? Itu ada tambahan kalau hadisnya dari hadis Buraidah. Salat asar itu ada tambahan wasyamsu baydha'un naqiyatun. Jadi kelihatan apa namanya? Matahari itu jelas, bersih. Ya, artinya mega tadi, mega yang merah tadi. Hadis 165. Wa min hadisi Abi Musa, dari hadisnya Abi Musa, wasamsu murtafi'atun. Nah, itu matahari itu tinggi, itu ditambahkan di mana itu? Itu di apa namanya? Di sholat duhur tentunya ya. Di sholat duhur itu ada tambahan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tapi dari melalui jalur Abi Musa. Itu berbeda redaksi menjadi wasamsu murtafi'atun. Jadi matahari itu sudah meninggi. Ya, mungkin barangkali ini sholat subuh ini ditambahkan malam tatlu'us syamsu wasyamsu murtafi'atun. Jadi matahari itu sudah terang benderang, itu berarti sholat waktunya sholat subuh itu masih ada. Nomor 165. Udah ya. Hadis 166. Wa an Abi Barzah, dari Abi Barzah al-Islami. Qala berkata Abi Barzah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat al-asr, salat asar, tsumma yarji'u, kemudian kembali ahaduna, salah seorang dari kita, ila rahlihi, di atas kendaraannya, fi aqsal madinati, di kota yang sangat jauh. Jadi Aqsa itu artinya jauh. Masjidil Aqsa itu masjid yang sangat jauh, karena antara Mekah ke Palestina itu jaraknya jauh sekali. Makanya disebut Aqsa, masjid jauh sana. Nah, Aqsa itu artinya jauh. Makanya disebut Aqsa karena saking jauhnya. Suatu hari Nabi itu sholat asar, kemudian salah seorang itu pulang ke kendaraannya. Biasa kendaraan orang dulu itu kalau bepergian itu tidur ya di atas ontanya itu pakai rumah-rumahan itu. Sekarang saya lihat ya di film-film itu biasanya gitu. Kota yang sangat jauh. Wasyamsu, dan matahari, hayatun jelas. Jadi ini sholat asar, ya. Terus salah seorang itu kelihatan pulang ke kendaraannya, ke tempat tinggalnya di kendaraan karena bepergian di luar kota. Wasyamsu hayatun, jadi matahari itu masih terlihat jelas. Waktu sholat asar berarti masih ada matahari. Wakana yastahibu, dan ada Nabi yastahibu, senang. Ayu akhiro senantiasa senang, ayu akhiro untuk mengakhirkan minal isya'i, dari sholat isya. Jadi Nabi itu sangat senang mengakhirkan sholat isya. Jadi ini hadis muttafaq alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau ada misalkan orang ya boleh-boleh saja ya, tepat waktu itu dalilnya juga ada. Sholat itu hendaklah kalian sholat di tepat waktu. Tapi kewajiban sholat itu kan as-sholatu ala waktiha. Sholat itu di atas waktunya. Kalau zuhur ya zalati syamsi sampai kurang lebih jam 3. Itu namanya as-sholatu ala waktiha. Kewajibannya jam berapa? Antara jam 12, kita anggap aja jam 12 zalati syamsi, sampai jam 3, yaitu as-sholatu ala waktiha. Selama di jam itu kita kena kewajiban. Misalkan kita jam setengah 12, jam setengah 1, kita kena kewajiban enggak? Ya sudah kena, ya. Tapi belum gugur. Nanti gugurnya kalau sholat waktunya sholat duhur itu habis, berarti kita lalai. Tapi kalau seandainya
kita sholat karena kesibukan, ya kesibukan atau lain hal atau mundur, tiba-tiba kita akhir sholat duhurnya, Allahu Akbar, baru 1 rakaat, tiba-tiba dengar di masjid lain itu sudah azan asar, yang kita teruskan sholat duhur kita masih sah, karena yang 1 rakaat itu masih as-sholatu ala waktiha, masih ala waktiha, masih dalam waktunya sholat duhur, ya teruskan aja walaupun itu sudah terdengar sholat asar. Barangkali itu biasanya di tempat bepergian atau ada kepentingan yang lain. Jadi Nabi itu paling senang mengakhirkan sholat isya, seandainya tidak memberatkan umatnya itu dilakukan terus, sehingga di antara kita rakyat Indonesia yang disebut jamaah An-Nadir di Sulawesi Selatan itu kalau sholat itu jam 2:30 sampai jam 3 sholat isya, lantainya juga tanah, ya karena ya sunnah Rasul gitu. Ya tapi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, hanya masalahnya ya zaman kiwari kan sudah susah ya. Tapi kalau An-Nadir itu sekarang udah meningkat, sholatnya itu udah bukan di tanah lagi, tapi sudah pakai papan ya. Pakai papan, udah berubah, tapi masih mengakhirkan sholat isya. Apakah jamaah An-Nadir itu sebelum sholat isya tidur? Ya pokok alam, Bapak belum ke sana. Tapi kalau dia tidur dulu baru sholat isya itu udah menyalahi sunat. Karena kalau sebelum sholat isya tidur dulu itu Nabi sangat benci. Bukannya nggak boleh, itu makruh, dibenci oleh Nabi. Makanya jangan sekali-kali, kalau nggak terpaksa sekali, jangan sekali-kali tidur sebelum sholat isya. Nabi itu mengakhirkan sholat isya ya sampai menjelang waktu subuh itu beliau nggak tidur. Sampai 2:30 misalkan baru sholat Nabi. Itu Nabi nggak tidur. Senangnya itu mengakhir. Wa kana ada Nabi yastahibbu, senang Nabi ayu akhira untuk mengakhirkan minal isya dari melaksanakan sholat isya. Wa kana dan ada Nabi yang roh benci an-nauma orang yang tidur qablaha sebelum sholat isya, wal haditsu dan omong-omongan ba'daha setelah sholat isya. Jadi kalau setelah sholat isya ada orang omong-omongan yang bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan umum, itu Nabi sangat benci. Nabi sholat isya ya kalau tidak belajar ya langsung pergi tidur. Kalau omong-omongan apalagi main, itu Nabi sangat benci. Jadi tahu ya, setelah sholat isya ya terserah kalian mau ikut sunnah Rasul enggak, pengen dibenci Rasul enggak. Kalau pengen dibenci Rasul habis sholat isya enggak ada kegiatan kalian main ya omong-omongan, ya, itu termasuk umat yang dibenci oleh Rasul. Ya, kalau baca isya, sholat isya kalau enggak ada kegiatan ya udah langsung tidur. Nah, kecuali omong-omongan itu omong-omongan membahas pelajaran atau membahas untuk kepentingan umat, kepentingan umum, kebersihan misalnya, itu boleh. Yang nggak boleh itu omong-omongan yang lelahanan itu untuk main-main yang nggak ada manfaatnya, itu dibenci oleh Nabi. Wa kana dan ada siapa Nabi yang qatilu bubar minas sholati dari sholat al-ghadati sholat subuh hina ya'rifu, nah tatkalanya telah kelihatan ar-rajulu seorang laki-laki jalisu teman duduknya Nabi. Berarti Nabi itu bubar sholat subuh itu, setelah sholat subuh itu bubar, setelah sholat itu kalau di sampingnya ya itu udah kelihatan, oh ini ada orang duduk di sampingnya, itu baru sholat subuhnya bubar. Karena dulu kan gak ada cempor zaman Nabi, gelap-gelapan. Bubarnya Nabi dari sholat subuh itu kalau teman kiri kanan itu sudah nampak kelihatan, itu baru bubar sholat subuh, baru berdiri pulang ke rumah. Wa kana dan ada Nabi yaqra'u membaca bisitina 60 ilal mi'ati sampai 100 kali. Nah, yang dibaca ini apa? Sebagian ulama berpendapat yang dibaca itu adalah ayat Al-Qur'an. Tapi pendapat yang kuat itu yang rajih itu membaca istighfar
Astagfirullahaladzim 60 kali sampai 100 kali setelah sholat subuh. Niscaya kalian akan diampuni segala dosanya yang dilakukan kemarin. Ini pendapatnya kuat. Ada yang kalau di hadisnya ini kan menurut hadisnya Imam Bukhari Muslim 60 sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim. Jadi wiridannya diganti aja. Ya, berdasarkan hadis ini jadi wiridannya itu biasa setelah Allahumma anta salam wa minka salam, nah, baru membaca astagfirullahaladzim 60 sampai 100 kali. Jadi yang subhanallahadzim dan yang lain-lain itu nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Apalagi itu dibaca dilengkapi berarti lebih panjang. Kalau kita ikut sunnah Rasul ya kira-kira ya habis sholat subuh jam setengah 6 itu baru bubar, ya lama sekali ya. Wiridannya lama sekali. Kalau kita kemungkinan bisa melaksanakan itu kecil sekali. Ya udah ya habis itu ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam baru membaca astagfirullahaladzim 60 sampai 100 kali. Setelah itu ditutup doa. Ya syukur-syukur dilengkapi zikir yang lain kalau mau lebih lama. Tapi kalau waktunya standar ya ini aja kalau menurut hadis habis subuh itu yang dibaca 60 kali sampai 100 kali itu istighfar. Memang nanti di hadis yang lain, di penjelasan yang lain ada. Nah, kalau kalian membaca ini habis subuh sholat subuh, niscaya dosa kalian yang kemarin itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakana dan ada Nabi yang perlu membaca bisitina dengan 60 ilal mi'ati sampai 100 kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis 67 wa indahuma dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Indahuma itu di samping Imam Bukhari dan Muslim min hadis Jabirin dari hadisnya Imam Jabir wal isya dan salat isya ahyanan kadang-kadang yuqaddimuha mendahulukan salat isya. Artinya kadang-kadang Nabi itu tepat waktu. Wa ahyanan dan kadang-kadang ini hadis yang lain ya yuakhiruha mengakhirkan salat isya. Jadi kadang-kadang Nabi itu tepat waktu mengawalkan salat isya pas adzan ya segera qomat. Nah, setelah itu qomat, salat sunat terus qomat. Tapi kadang-kadang mengakhirkan sholat isya kurang lebih ya jam setengah 3 sampai jam 3 subuh. Biasanya apa kalau ini ya wawalam yang dilakukan Nabi yang pasti Nabi itu nggak tidur dulu karena Nabi sendiri benci terhadap orang yang belum sholat isya sudah tidur. Secapek apapun usahakan sholat dulu baru tidur. Jangan tidur dulu tanggung ini saya ngantuk berat. Tidur dulu nanti baru bangun sholat isya. Nah itu termasuk yang dibenci oleh Nabi. Jadi ingat ya, kadang jangan fanatik. Nabi itu sholat isya itu kadang-kadang mengawalkan, kadang-kadang mengakhirkan. Kita harus luas. Misalkan kita ngaji atau ada kegiatan lain, waktunya azan sholat duhur ya nggak apa-apa, ditunda, mundur dulu nggak apa-apa, ditunda. Nanti ada penjelasannya ada, ya ada. Di penjelasan di hadis yang lain itu ada kalau tanggung misalkan kurang 2 ayat diputus ya kan nanggung gitu. Nanti penjelasannya nggak nyambung itu malah membahayakan. Itu lebih baik azannya ditunda sebentar. Apakah Rasul pernah menunda untuk melakukan sholat? Pernah. Nanti penjelasannya ada dengan alasan tertentu yang tidak langsung kaitannya dengan agama. Itu Rasul itu pernah menunda bahkan seringnya. Banyak kalian jangan fanatik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'ahum tatkala Nabi melihat mereka istama'u telah berkumpul ya antara Masjid Nabawi dulu zaman Nabi dengan rumahnya itu kan kurang lebih jaraknya 50 sampai 60 meter. Jadi kelihatan kalau Nabi telah melihat sahabatnya berkumpul. Nah, idza ra'ahum katanya tatkalanya Nabi melihat mereka sahabatnya istama'u telah berkumpul ajala maka bersegera Nabi untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat. Ya kalau sudah berkumpul ya buru-buru Nabi langsung ke masjid sholat berjamaah.
Wa idza ra'ahum, dan kalanya Nabi melihat mereka sahabat abtau, pada males-malesan ya, akhirnya belum kumpul. Misalkan ya jumlahnya ada orang 20, baru kelihatan 6 orang, 8 orang, ya itu males-malesan itu. Akhara, maka Nabi mengakhirkan. Jadi Nabi nggak buru-buru pergi ke masjid, nggak buru-buru menyuruh untuk iqomah. Ya, harus luas, tunggu dulu jamaahnya. Ya barangkali masih ada yang di WC, di kamar mandi atau apa masih tanggung. Ya, ditunggu oleh Nabi. Ya, memang ada dalil ya, sholatlah tepat waktu itu baik, ya, itu bagus. Tapi dalil yang lain, hadis yang lain itu sama kuatnya ada. Nabi itu kadang-kadang menunggu tidak tepat waktu, menunda karena alasan belum berkumpul. Bahkan nanti di hadis lain ada alasan lain, itu ditunda sholatnya, itu tidak tepat waktu. Ini alasannya karena belum berkumpul. Jadi kalau belum berkumpul itu ya sebaiknya nunggu. Kecuali mau ada segera keperluan, segera mau ngaji, itu ya baru mengumpul 3 orang 4 orang buru-buru aja mulai, itu juga boleh. Jadi luas Islam itu ummatan wasatun, di tengah-tengah. Ya, situasi kondisinya itu bagaimana, itulah yang menjadi pertimbangan keputusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau masih belum ada kumpul, Nabi juga menunda. Wasubuhu, dan sholat subuh, karena Nabi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha, sholat bigolasin, dengan waktu masih dalam keadaan gelap. Jadi Nabi itu sholat subuh, waktunya waktu pergi dari rumah Nabi ke masjid itu masih dalam keadaan gelap gulita. Jadi dulu itu hanya kira-kira aja. Nggak kayak sekarang ya, waktunya udah tepat. Zaman Nabi ya kira-kira, pokoknya masih gelap ya pergi ke masjid sholat subuh. Zaman Nabi. Nah, makanya harus fleksibel, kita itu bisa membaca situasi dan kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, hadis 168. Min hadisi Abi Musa, dari hadisnya Abi Musa. Kalau mengambil sanad dari Abi Musa, fa'aqomal fajaro, fa'aqomal fajaro, maka mendirikan sholat subuh. Aqomal fajaro itu artinya sholat subuh. Khina angsyakko, tatkalanya telah terbelah, kelihatan terbelah, al fajaro, itu fajar sidik, itu fajar sidik itu terbelah. Ini menurut hadisnya Abi Musa. Wan nasu, dan manusia layakatu tidak berdekatan, ya'rifu, kelihatan, ba'duhum, sebagian dari yang lain, ba'dan, oleh yang lainnya. Jadi sholat subuh itu tidak berdekatan karena antara yang satu dengan yang lain sama-sama tidak kelihatan, hanya mengandalkan suara aja, kira-kira lurus enggak, ya, enggak kelihatan, gelap-gelapan, sehingga tidak berdekatan sholatnya itu. Nah, akhirnya dengan hadis Nabi yang lain juga nggak bisa diterapkan ya. Softnya subuh vakum itu nggak bisa diterapkan dengan baik, karena apa, sholatnya itu orangnya nggak kelihatan. Gimana bisa rapi, barisnya juga nggak kelihatan, apalagi berdekatan, itu sulit sekali. Jangan-jangan kalau berdekatan malah tumpang tindih ya nanti waktu sujud, sehingga cenderung sahabat itu jaga jarak, itu pakai kode dehem. Nah, karena gelap ya, mau sholat subuh ya, ya kan? Coba aja kalian praktekkan itu, jangan ada lampu di sini. Gimana barisan bisa lurus, safnya bisa rapat? Nggak bisa. Kita malah takut kalau safnya rapat itu terjadi tumpang tindih. Kita sujud di atas punggungnya teman ya. Zaman Nabi itu. Jadi kalau itu nggak berdekatan. Jadi di hadisnya itu layakatu ya'rifu ba'duhum ba'dan, karena tidak kelihatan ya, tidak berdekat-dekatan. Hadis 169 ya, kalau terang benderang ya, belum masuk musola aja dalamnya udah terang benderang ya, soft tapi berdekatan, rapat, enak. Wa an Rafi bin
7 menit lagi. Wa Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, semoga meridai Rafi' dan Khadij. Qala berkata Rafi' bin Khadij, kunna adalah kita musolli salat kita al-maghrib salat maghrib ma'a Rasulillah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payang sorifu maka kemudian bubar ahaduna salah seorang dari kami wa innahu dan sesungguhnya salah seorang dari kami layu basiru sungguh-sungguh melihat mawaqi'ana belihi jatuhnya anak panah. Jadi bubaran sholat apa tadi? Sholat maghrib itu masih terlihat kalau anak panah itu jatuh itu masih terlihat. Jadi begitu sholat maghrib bubar selesai salah seorang itu pulang. Nah itu seandainya ada anak panah jatuh itu masih kelihatan. Jadi belum gelap gulita. Belum gelap gulita ya, sama seandainya kita begitu adzan maghrib sholat kita keluar ke rumah walaupun nggak ada listrik nggak ada apa-apa itu biasanya ada barang jatuh itu masih kelihatan. Kita maghrib jam berapa? Jam 6 seperempat ya atau jam 6 misalkan jam 6 aja selesai sholat ini kan nggak wiridan jam 6.10 dia keluar dari masjid itu kalau ada barang jatuh anak panah jatuh itu masih kelihatan. Ini sahabat Nabi ini cerita. Dulu saya bersama Rasulullah sholat maghrib, ya, begitu habis sholat maghrib saya pulang duluan. Ya, itu seandainya ada anak panah jatuh itu masih kelihatan. Itu menandakan masih terang. Ya. Tapi kalau udah malam sedikit, setengah 7 itu biasanya udah gelap gulita. Ya. Apalagi jam 7 kurang seperempat itu udah gelap gulita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pengetahuan ya. Jadi kalian itu jangan nanti supaya tidak fanatik ya, karena zaman Nabi itu batasan-batasan itu mengandalkan alam. Kalau subuh hanya mengandalkan kelihatan enggak itu benang yang dipasang di atas pintu. Ya, di atas pintu kelihatan, kalau udah kelihatan oh berarti udah subuh ini ya. Cuman enggak gelap sekali. Tapi kalau Nabi melakukan sholat subuh itu masih gelap sekali, belum kelihatan sama sekali itu kalau ada orang lewat itu. Hanya mengandalkan suara dan bintang yang ada di langit itu aja. Yang di rumah itu kalau menunggu benang kelihatan berarti sudah agak siang. Kalau setengah 6 itu kan matahari belum terbit itu udah kelihatan gitu. Ya, benang yang dipasang di atas pintu itu udah kelihatan. Berarti itu menunjukkan masih boleh sholat subuh. Jam 6 gimana Pak Fakih? Matahari belum kelihatan, belum terbit ya berarti masih boleh. Karena batasannya itu matahari sudah terbit. Itu orang dulu. Sedangkan waktu itu penguasaan ilmu falak belum mumpuni. Bismillahirrahmanirrahim. Muttafaqun alaih. Ini Imam Bukhari Muslim riwayatnya nggak main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 170. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, ataman nabiyyu mengakhirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata lailatin di suatu malam bil isya'i untuk melaksanakan sholat isya. Jadi Aisyah juga meriwayatkan pernah mengalami bahwa Nabi suatu saat Nabi itu suatu malam Nabi itu sholat isya itu diakhirkan. Memang Nabi itu hakikatnya paling senang sholat isya itu di akhir waktu antara setengah 3 subuh sampai jam 3 subuh ya, menjelang sholat subuh ya. Itu senang jam 2 sampai jam 3 itu. Tapi itu memberatkan umatnya seandainya dilakukan. Kalau nggak memberatkan itu ya ini waktunya sholat isya. Hatta dhaba sehingga hilang ammatul laili. Umumnya orang di waktu malam. Jadi orang di waktu malam itu udah nggak ada orang sama sekali lewat, ya. Sudah nggak ada orang yang masih terbangun, terjaga. Itu
Nabi baru sholat Isya itu paling senang. Jadi Nabi sholat Isya itu udah gak ada orang yang lihat. Maka berdasarkan hadis ini ada ulama Malmatiyah yang mendirikan Thariqah Malmatiyah itu tidak melakukan sholat sebelum dirinya yakin orang lain itu tidak akan melihat bahwa dirinya itu sholat. Ngerti maksudnya? Wah, saya nggak akan sholat ini kalau selama masih ada orang. Wah, mencari tempat yang tersembunyi supaya orang tidak pernah melihat bahwa dirinya itu melakukan sholat. Nah, itu Malmatiyah. Salah satu dasarnya ya hadis ini. Nabi itu sering melakukan sholat Isya itu sampai tidak ada orang yang melihat bahwa Nabi itu sholat Isya. Nah, ini hadisnya ada, ya, sampai yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya, ini hatta dhahaba ammatul laili, sehingga menghilang itu orang umum di waktu malam itu. Jadi orang umum itu berarti sudah nggak ada yang terjaga, udah tidur semua. Nabi baru sholat Isya. Ya, sama di Indonesia ada nggak? Yang orang yang kita nggak pernah melihat itu sholat. Ada bapak itu belum melihat, sampai sekarang masih penasaran melihat bukti otentik Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum itu melakukan sholat. Tersembunyi itu nggak ada bukti otentiknya sekarang. Kalau kiai-kiai besar yang lain kan ada ya, entah itu Jumatan atau Idul Fitri atau apa. Tapi Gus Dur itu nggak ada. Buka di YouTube itu nggak ada. Gus Dur sholat itu nggak ada. Atau sholat di mana belum pernah itu. Nah, itulah Thariqah Malmatiyah. Jadi dia tidak melakukan ibadah selama orang lain itu masih melihat. Misalkan mau sedekah, nggak akan dia mau sedekah selama masih ada orang lain yang melihatnya. Ya nanti kalau ada si fulan aja sendirian, yakin orang lain nggak ada yang melihat, baru dia mau sedekah. Kemana-mana bawa botol minuman seorang orang, seolah-olah itu minuman haram. Itu orang Malmatiyah dianggapnya dia itu pemabuk, padahal ya, botol minuman itu isinya air teh, ya. Dia dianggap oleh orang umum itu dia pemabuk, sehingga apa? Ibadahnya ikhlas. Salah satu dasarnya ya hadis ini, hadis Nabi. Nabi mengalami sering, oh ya, sholat Isya itu orang lain nggak pernah lihat. Jadi makanya belajar itu harus tuntas, banyak bacaannya, yaitu kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Oh orang kok nggak pernah sholat Isya berjamaah, ya ada nggak dasarnya? Sanadnya ada, Nabi sendiri itu. Kalau sudah nggak ada orang sama sekali, berarti Nabi berjamaah nggak dengan orang? Yang enggak, jangankan berjamaah dilihat aja nggak mau kok. Berarti nggak berjamaah dengan orang. Jamaahnya dengan siapa? Ya tentunya dengan malaikat Jibril, dengan malaikat papan-papan atas. Nah, itu ke kelas Nabi. Tapi kalau kita ya sendiri ya jamaahnya dengan sahabat kalau yang mau. Kalau enggak ya berarti sholat sendiri, itu bedanya. Kalau Nabi kalau sendiri nggak mau berjamaah dengan umatnya, sahabatnya, berarti ya dengan malaikat Jibril, dengan malaikat-malaikat papan atas lainnya. Ini hadisnya Anda diriwayatkan muttafaq alaih, rawahu Bukhari Muslim. Kalau yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Zakalaini ini Imam Muslim. Summa kharaja, kemudian keluar pas sholat, maka kemudian sholat waqola. Jadi yang melihat hanya Siti Aisyah, karena istrinya ya, karena istrinya. Waqola, dan bersabda Nabi ya, sambil ngeloyor pergi, dilihat Siti Aisyah pergi ke masjid, Nabi itu bersabda sambil ngeloyor pergi itu, innahu, sesungguhnya sholat Isya yang diakhirkan ini lawaktuha, sungguh-sungguh waktunya sholat Isya. Artinya apa? Sangat disenangi oleh Nabi. Jadi mengakhirkan sholat itu sungguh-sungguh sangat disenangi oleh Nabi. Laula an asyukko, seandainya tidak memberatkan umatku, seandainya tidak memberatkan ala ummati, atas umatku. Nah ini waktu yang terbaik. Inilah sebetulnya waktu sholat Isya itu. Seandainya tidak memberatkan umatku. Sambil ngeloyor itu, mungkin Siti Aisyah ini karena satu rumah ya, dibukakan pintu, bersabda, inilah Aisyah waktu Isya itu yang sebenarnya.
seandainya tidak memberatkan umatku sambil keluar dari rumah menuju ke masjid, orang lain sudah ada nggak lihat karena udah tidur semua. Yang melihat hanya Siti Aisyah karena istrinya mau nggak mau ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kalian ya ada yang meniru Nabi ibadah yang tidak mau terlihat oleh orang umum, jangan kalian salahkan. Nabi pun melakukan. Nah, siapa yang melakukan di dunia ini adalah jamaah malmatiyah. Torekohnya juga namanya ada torekoh malmatiyah. Jadi jelas ya. Torekoh malmatiyah itu gitu. Jadi kalau kalian melihat seseorang kok nggak pernah sholat, jangan buru-buru menghakimi. Barangkali dia menganut jamaah malmatiyah, dia melakukan sholat sebelum yakin dirinya itu tidak ada yang melihat. Apakah Nabi pernah? Ya pernah, bukan hanya pernah, Nabi itu sering. Dalam hukum Islam itu kalau lebih dari 3 kali, lebih daripada 2 kali, itu sudah disebut banyak, karena itu sudah termasuk jamaah. Ya. Lebih dari 2 kali itu sudah disebut sering. Nah, itulah luar biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil a'izati wa muta'alimi wa ma'ula wa dinakal arsh. Alhamdulillahil a'izati wa muta'alimi wa ma'ula wa dinakal arsh. Alhamdulillahil a'izati wa muta'alimi wa ma'ula wa dinakal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.